Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 6 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari Nubuat Mika pasal 7 ayat 14 sampai 15 dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead, seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah Bapa yang Maha Pengampun. Kita masing-masing mempunyai gambaran tentang sosok seorang ayah, bapak yang terbentuk lewat pergaulan harian di rumah sejak kita masih kecil. Kebanyakan gambaran tentang seorang bapak dalam keluarga ialah seseorang yang berada agak jauh dari anak-anak dan berbeda dengan sosok ibu yang terasa lebih dekat dan mudah bergaul serta bercengkrama. Ayah atau bapak umumnya adalah seseorang yang lebih banyak diam, sedikit kata, tetapi terus mengawasi gerak langkah anak-anak. Perkataannya bercorak hukum yang harus segera diikuti, dan kalau terjadi suatu kesalahan, dia akan cepat memberikan hukuman. Karena itu, banyak anak dalam keluarga tidak begitu akrab dengan ayahnya ketimbang sosok ibu yang penuh perhatian dan lemah lembut. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Yesus memberikan perumpamaan kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasanya datang kepadanya untuk mendengarkan Dia. Sosok Bapa yang ditampilkan dalam perumpamaan itu
sama sekali berbeda dengan pengalaman dalam keluarga kita. Ada seorang bapa yang sudah dilecehkan dan dihina oleh kata dan tindakan si anak bungsu yang meminta jatah warisannya, dan dengan begitu sebenarnya menghendaki agar bapaknya itu cepat mati dan tidak mau menanggung kehidupan bapaknya pada masa tuanya, seraya memutuskan status sebagai anak terhadap sang bapa. Namun bapak ini hanya membiarkan perlakuan bejat si bungsu itu. Ia malah senantiasa menunggu si bungsu itu kembali ke rumah. Saat si bungsu ini kembali, bapak ini berlari menyambutnya, memberikan pengampunan atas semua kelakuan jahatnya, serta memberikan kembali status anak kandung kepadanya. Anak yang sulung menjadi jengkel dan melecehkan status bapak ini, tetapi hal ini tidak dihiraukan sang bapa. Ia malah berkata, "Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Saudara-saudariku terkasih, lewat perumpamaan ini, Yesus Kristus memperkenalkan Allah sebagai seorang Bapa yang Maha Pengampun. Betapapun kesalahan dan dosa kita manusia terhadapnya, kalau kita mau kembali kepadanya, pasti Bapa akan menerima kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan memberikan lagi status kita sebagai anak-anak kesayangannya. Karena itu, saudaraku terkasih, bersama Nabi Mika, kita panjatkan doa kepada Allah Bapa Sang Pengampun ini, memohonkan tindakan dan belas kasihan-Nya. Gembalakanlah umat-Mu dengan tongkat-Mu, dan perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban-Mu. Semoga demikian. Amin.